Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Baktiar dengan NIM 200321100051 dari Agribisnis kelas A. Ya, di sini saya akan mempresentasikan 3 komoditas yang sudah saya pilih, yaitu yang pertama ada komoditas ubi kayu, yang kedua komoditas padi, dan yang terakhir adalah komoditas jagung. Langsung saja, yang pertama yaitu komoditas ubi kayu. Permasalahan rendahnya yang terjadi pada komoditas ini yaitu rendahnya penerapan teknologi dan juga terbatasnya modal usaha tani. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu sempitnya lahan, skala usaha, serta terjadinya fluktuasi produksi dan harga pada saat panen raya. Sifat ubi kayu ini juga yang mudah rusak, di mana pada saat panen raya itu untuk penyimpanan pada gudang itu tidak tahan lama. Nah, dengan adanya permasalahan di atas, pemerintah membuatkan kebijakan untuk membangun pertanian yang dirancang oleh Presiden Republik Indonesia sebagai revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan RPPK pada tanggal 11 Juni 2005. Diharapkan dari kebijakan tersebut dapat meningkatkan kerja pertanian dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Solusi pada permasalahan tersebut yaitu perlu adanya peningkatan produksi dengan perluasan areal-areal panen dan produktivitas dari komoditas ubi kayu ini. Nah, di daerah sentra produksi ini berpengaruh langsung dengan perkembangan nasional dan kinerja ekspor Indonesia. Lalu perlu dilakukannya pengajian teknologi di tingkat usaha tani dan saat pasca panen tersebut. Karena ubi kayu yang sifatnya itu tadi yaitu mudah rusak. Terutama pengolahan yang sesuai dengan sumber daya lokal, seperti pengolahan dari dimakan konsumsi sendiri, jual ke pasar, serta penerapan teknologi pasca panen yang sesuai dengan kemampuan penguasaan oleh petani atau masyarakat pedesaan itu tadi. Studi kasus dari permasalahan ini itu ada sangkut pautnya dengan negara lain, yaitu negara Nigeria, di mana pada negara tersebut pemanfaatan sumber daya itu masih belum efisien, sehingga diadakan kebijakan berupa alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu komoditas yang kedua, yaitu komoditas padi. Permasalahan komoditas padi yang terjadi di daerah saya, khususnya Kabupaten Mojokerto yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang, yaitu terjadinya permasalahan pengalihan lahan yang berawal dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, yaitu menjadi pengembangan sektor lain seperti perumahan, industri, dan lainnya. Lahan pertanian merupakan lahan yang digunakan dalam bidang pertanian. Namun di daerah saya lahan pertanian telah dialihfungsikan lahan menjadi lahan non pertanian, yaitu difungsikan menjadi lahan sektor industri. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan potensi lahan. Akibat terjadinya alih fungsi lahan ini, lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian yang secara terus-menerus dialihfungsikan itu tadi menjadi lahan yang tetap lahan pangan. Kebijakan yang diterbitkan atau dibuatkan oleh pemerintah yaitu dengan diterbitkannya UUD nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Aturan ini menegaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum. Solusinya sebagai permasalahan ini ada regulasi dalam rangka perlindungan lahan, yaitu telah mengatur banyak tentang upaya-upaya mencegah atau mengurangi alih fungsi lahan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, regulasi-regulasi tersebut belum mampu mengurangi, bahkan belum mampu untuk menstop, untuk mencegah alih fungsi lahan itu tadi. Berdasarkan kondisi ini, maka regulasi yang sejak tahun 2009 dari UUD yang telah diterbitkan pemerintah tadi, itu perlu didukung dengan kemauan politik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa kemauan itu tadi,
masing-masing pengambil kebijakan, maka alih fungsi lahan akan terus berlanjut meskipun kita tambahkan regulasi-regulasi baru atau kebijakan-kebijakan baru. Masalah ini ada sangkut pautnya juga dengan negara lain, yaitu terkaitnya dengan ketersediaan sumber daya lahan pertanian untuk memproduksi padi itu tadi. Sebagian negara menjadi eksportir beras, sebagian lainnya masih harus impor. Hasil kajian komparatif ekonomi padi di Asia menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand memiliki daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi beras untuk memenuhi penduduknya yang paling baik. Nah, jadi negara Indonesia ini belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Karena rata-rata luas garapan petani, khususnya petani padi di Indonesia itu sangat sempit. Lah, di situ apalagi ada permasalahan yang alih fungsi lahan itu tadi. Jadi sekalipun teknologi produksi padi yang diterapkan di Indonesia itu cukup intensif, tapi Indonesia relatif lebih baik dibanding negara lain-lainnya, negara Asia lainnya. Karena kan di negara lainnya meskipun lahannya sempit, tapi untuk penerapan teknologi itu lebih baik. Selanjutnya yaitu komoditas yang ketiga, komoditas jagung. Permasalahan yang terjadi pada komoditas ini adalah terjadi rendahnya produktivitas yang mengakibatkan permasalahan produksi jagung nasional. Contohnya pada tahun 2009 atau tahun 2010, di mana produktivitas jagung saat itu menurun hingga 0,45%. Meskipun didapatkan data yang belum mencapai sekecil belum sampai 1%. Di sini itu menurunnya produktivitas tersebut mengakibatkan para petani jagung merugi. Hal tersebut terjadi disebabkan rendahnya produktivitas. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana dapat diketahui bahwa cuaca sangat berpengaruh pada produksi jagung di Indonesia. Sehingga dengan faktor cuaca yang tidak menentu tersebut mengakibatkan adanya penundaan musim tanam jagung. Peristiwa tersebut terjadi di Indonesia pada kisaran tahun 2009 atau 2010 hingga tahun 2018 kemarin yang terjadi di Indonesia. Dengan melihat peristiwa yang itu tadi, maka terdapat beberapa upaya khusus yang perlu dievaluasi supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan produktivitas jagung itu tadi, yaitu dengan seperti pemberian benih jagung hibrida yang bersubsidi dari pemerintah itu tadi, karena banyak daerah-daerah yang memiliki pasar jagung yang kuat karena banyak para petani yang menggunakan benih jagung hibrida tanpa subsidi yang memiliki kualitas yang lebih baik. Solusi menurut saya yang dapat dilakukan untuk perhatian lebih dari permasalahan ini yaitu memberikan program-program yang berpengaruh pada peningkatan produksi jagung. Perbandingan jumlah produksi jagung di Indonesia dengan produksi jagung di luar negeri, khususnya yang saya dapatkan dari United States Department of Agriculture atau yang biasa disebut dengan USDA, tercatat bahwa dari tahun 2008 sampai 2018 Indonesia memiliki nilai rata-rata produksi jagung sekitar 2,81 ton per hektar. Angka tersebut lebih kecil dari produktivitas jagung di negara lainnya, khususnya negara Thailand. Di negara Thailand itu tadi produktivitas jagung bisa dikatakan 2 kali lipat, sekitar 4,28 ton per hektar. Mungkin cukup itu saja untuk bahasan komoditas yang saya pilih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.